Beginilah kesibukan Mano sejak dirinya terjun ke dunia sinetron. Rasa letih kerap menyergap. Apalagi kalau ditambah dengan kasus hukum seputar persoalan rumah tangganya dengan sang suami Pangeran Kelantan Tengku Fahri. Meski stres sering datang melanda, namun Mano dituntut untuk profesional, memisahkan persoalan pribadi dari pekerjaan di lokasi syuting. Untungnya, Oka Antara, Dude, Anwar Fuadi, Dewi Yul termasuk sang sutradara serta para kru sinetron Manohara mampu Recording. Udah ya? Oke. Hai pemirsa, kabar-kabari. Ini Manohara. Saya mau berangkat pergi syuting, lagi siap-siap. Wanita cantik itu menangis. Fisik dan batinnya selalu mendapat siksa. Sang suami tak ubahnya monster yang selalu menebar ketakutan dalam diri sang istri. Inilah peran kehidupan yang sedang dilakoni Manohara Odilia Pino dalam sinetron perdananya. Mano yang berperan sebagai dirinya sendiri terlibat dalam dilema cinta. Menikahi Riko, seorang pengusaha kaya raya, demi membantu perekonomian keluarganya. Mano terjebak di antara cinta sang ibu mertua yang teramat mengasihi dirinya. Namun di sisi lain, Manohara harus menghadapi kenyataan bahwa sang suami tak lebih menganggapnya sebagai mainan yang harus mengikuti segala kemauannya. Inilah debut Mano di layar kaca sebagai pemain sinetron. Sebagai pendatang baru, Mano mendapat tuntutan yang tinggi karena harus beradu akting dengan Oka Antara yang bermain dengan cukup apik penuh penghayatan. Contohnya apa? Emotion tertentu nggak ada yang paling sulit gitu ya. It just depends on how you bring in your mood and stuff. So I think that they're all equally difficult, but it's getting there. Riko itu adalah putra dari seorang pengusaha kaya raya. Di balik gerai jendela atau istilahnya dia sudah masuk ke dalam lingkarannya dia, entah itu pernikahan atau keluarga. Dia adalah seseorang monster sebetulnya. Dilema cinta Manohara kian bertambah karena kehadiran Reski, rekan kerja satu kantor yang diam-diam menaruh hati untuknya. Dude Herlino yang memerankan Reski benar-benar mampu mengaduk perasaan para penonton dengan cinta sejatinya. Mano, ayo dong. Kasihan kan Rizky udah nunggu. Aku mencintai kamu, Ras. Pak Riko! Saya berusaha serius di setiap peran yang saya mainkan, termasuk di Manohara ini. Memang ada beberapa hal yang harus saya lakukan, terutama untuk emosi, sedih, marah dan sebagainya. Mudah-mudahan saya bisa menjalaninya dengan baik, dan buat saya ini satu tantangan baru. Sejauh ini, akting Manohara mendapatkan pujian banyak orang. Meski terbilang masih kurang jika dibandingkan dengan para pemain senior lainnya, namun perlahan tapi pasti, Mano mulai sanggup menjiwai karakter yang ia perankan. Padahal sejak awal, Mano sebenarnya mengalami banyak kesulitan, termasuk dari segi bahasa. Memang awalnya memang agak susah-susah juga, agak susah. Tapi orangnya enak banget, super enak karena dia juga istilah kata kita mau arahin atau apa suka menanya juga, dan teman-teman yang satu frame sama dia yang pemain lain suka bantu. Jadi kita ya kalau misalnya kita yang bahasa Indonesia dia belum ngerti, pasti dia nanya ini apa Pak Adam, ini kita jelasin. Nanti kalau misalnya dia belum ngerti, nanti teman-teman lain bisa bantuin dia. Iya, Mano belajar as much as I possibly can gitu. I'm very open to learning, and I don't hesitate to ask gitu. Mano nggak malu bertanya kalau ada kesulitan. Mano nggak malu practice gitu. Terus
kalau ada orang kasih advice gitu, I take it in gitu. Mano nggak stubborn kayak oh nggak gitu. I really take it in and try to listen to what they're trying to teach me. So it's good. Kehadiran mega sinetron Manohara benar-benar mampu menyedot perhatian pemirsa tanah air yang memang sudah lama menantikan kemunculan Mano sebagai pemain sinetron. Sejak penayangan hari pertama Senin 20 Juli yang lalu, mega sinetron ini menjadi tontonan favorit masyarakat kita. Ya, aku pengen lihat kalau Manohara tuh main sinetronnya gimana gitu. Ya, menyedihkan lihat itu disiksa terus sama suaminya. Aktingnya sih cukup bagus karena dia menghayati karena itu kisah pribadinya ya, kisah dia sendiri gitu. Kehidupan antara nyata sama dunia acting dia itu, perfilman dia itu sama, ternyata disiksa terus kan, kasihan banget kan itu kan. Coba dia dapat suami kayak aku mungkin wah lebih ser. Manohara didampingin sama Dude, waduh. Sebenarnya Manohara harus banyak belajar dengan Dude. Meski tak mudah, namun Manohara sudah membuktikan bahwa dirinya memiliki bakat dan kemampuan untuk berakting di depan kamera. Satu nilai plus yang pantas diberikan untuk Mano. Ia sanggup bersikap profesional di lokasi syuting, sekalipun suasana hatinya sedang dilanda stres karena tekanan yang didapatkan dari sang suami di negeri jiran. Pemirsa, bersama saya Hesti Purwadinata, berikut kabar teraktual untuk Anda. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Assalamualaikum pemirsa. Sekarang pagi hari ini seperti biasa Bunda persiapkan makanan pagi, breakfast buat Manohara. Kemarin, kala kami menyambangi Manohara di kediamannya, Mano tampak masih tertidur pulas. Letih karena harus syuting dan sempat mengalami kram perut malam harinya, membuat Mano telat bangun dan tidak bisa bergabung dengan ibu dan ayah untuk sarapan. Tak sampai sejam kemudian, Mano pun bangun, mandi, lalu turun menyapa ayahnya sambil menyantap roti sebagai sarapan. Setelah itu, Mano berkemas dan mempersiapkan diri untuk berangkat ke lokasi syuting. Hai pemirsa, kabar-kabari. Ini Manohara. Saya mau berangkat pergi syuting, lagi siap-siap. As you can see, kamarnya masih berantakan sih, tapi namanya ya masih pindah, baru pindah ya. Jadi koper-kopernya, box-boxnya masih all around the place. But kopernya udah besar, kita udah sampai lokasi. Sekarang kita make up dulu sebelum take. Beginilah kesibukan Mano sejak dirinya terjun ke dunia sinetron. Rasa letih kerap menyergap. Apalagi kalau ditambah dengan kasus hukum seputar persoalan rumah tangganya dengan sang suami Pangeran Kelantan Tengku Fahri. Meski stres sering datang melanda, namun Mano dituntut untuk profesional, memisahkan persoalan pribadi dari pekerjaan di lokasi syuting. Untungnya, Oka Antara, Dude, Anwar Fuadi, Dewi Yul termasuk sang sutradara serta para kru sinetron Manohara mampu menjadi sahabat di lokasi syuting. Rasa kaku dan canggung di awal-awal syuting kini nyaris tak pernah dirasakan lagi. Mano bisa saja memainkan piano, bercanda, atau sekedar memainkan trik sulap untuk mencairkan suasana di dunianya yang baru. Tiup mas. Coba, balik lagi, tiup lagi mas. Tiup lagi. Ada tuh magic trick kayak yang korek-korek yang diginiin terus begitu dihilangin gitu, ada lah. Jadi kayak lo pengen tahu rahasia ininya, rahasia magic trick gue, lo kasih tahu rahasia lo, kayak gue bilang wah ini udah main barter nih kayaknya. Dia cukup pandai bergaul, sangat tahu diri, dan cerdas. Senang sekali, soalnya kita suka bercanda ya, banyak bercanda, jadi it's just very fun on set.
Meski baru 3 episode, namun mega sinetron Manohara sanggup untuk meraup perhatian masyarakat. Selain pesona Manohara, soundtrack lagu